Kita mulai lagi perkuliahannya. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari e-marketing, yang sekarang e-marketing strategi ya. Saya akan share dulu materinya. Oke, nah ini adalah pertemuan terakhir kita untuk perkuliahan e-bisnis. Jadi kita akan untuk di bulan ini ya, kita akan ketemu lagi nanti Januari. Jadi untuk 2 minggu ke depan kita tidak ada perkuliahan karena yang pertama libur ya tanggal 24, terus tanggal 31-nya juga saya tidak bisa. Jadi 2 minggu tidak ada perkuliahan. Ketemu lagi nanti di Januari, ada 2 pertemuan lagi. Gitu ya. Nah, ini adalah kelanjutan dari electronic marketing atau e-marketing gitu ya. Kita hari ini akan membahas strateginya seperti apa. Jangan lupa absen di kolom chat. Absennya berbeda dengan yang tadi. Ini absen baru lagi untuk pertemuan yang ke-12. Oke. E-marketing gitu ya. Nah, bagi yang sudah mengambil digital marketing, e-marketing strategi ini terkait dengan pilar dari digital marketing. Jadi, e-marketing strategi ini adalah e-marketing strategi merupakan pilar, dijadikan pilar dalam digital marketing karena isinya adalah nih strategi-strategi apa saja yang strategi marketing apa saja yang dilakukan di elektronik marketing strategi gitu ya. Nah, saya yakin ini tidak asing bagi teman-teman atau mahasiswa yang sudah mengambil digital marketing. Jadi yang pertama, e-marketing strategi itu ada search engine optimization gitu ya. Search engine optimization, yang kedua search engine marketing atau SEM. Nah, yang harus hati-hati adalah kalian itu ketika di dalam e-bisnis atau digital marketing atau yang terkait marketing ketika ditanyakan SEM itu adalah search engine marketing, bukan SEM yang lain. Ya. Jadi karena ada istilah SEM yang lain dalam teknologi dalam sistem informasi ya, dalam termasuk dan juga teknik informasi gitu. Jadi kalau dalam marketing, SEM itu adalah search engine marketing gitu ya. Yang ketiga adalah content marketing. Keempat, social media marketing. Yang kelima, pay per click gitu ya, PPC. Yang keenam, affiliate marketing. Yang ketujuh, email marketing. Nah, di sini kita akan membahas strateginya dari masing-masing 7 item dari e-marketing ini. Yang pertama, search engine optimization atau singkatannya SEO gitu ya. Nah, ini adalah cara meranking atau dari search engine gitu ya tanpa berbayar. Bisa atau kita sebut juga ini adalah search engine dengan organic listing gitu. SEO ini gitu ya, bagaimana dia mengoptimisasi online konten yang dicari itu gimana caranya agar ketika orang mencari produk kita atau brand kita itu berada di urutan teratas dari hasil pencarian sebuah search engine. Contohnya adalah Google gitu ya. Sebentar. Dan SEO ini dia unpaid ya, jadi tidak berbayar. Strateginya di sini kalau misalkan ada gimana sih taktiknya gitu ya, taktiknya dari SEO ini gitu.
kan kita ada marketing objektif atau tujuan dari marketingnya. Jadi kalau bisa dilihat tabel di sini, ya ini yang paling atas marketing objektifnya apa sih, gitu ya. Nanti taktiknya apa sih, dan sehingga nanti SEO objektifnya apa dan taktiknya apa, gitu ya. Nah, ketika misalkan kita mau mengincrease kepedulian terhadap brand, kalau dari marketing objektif, taktiknya lihat dari si marketing itu dia bidding gitu kan ya, bidding di search engine marketing bukan di SEO gitu ya, di marketing objektifnya. Nah ini adalah untuk mendapatkan atau menjangkau gitu influencer atau jurnalis atau partner untuk brand mention gitu. Jadi untuk mention brandnya, jadi untuk mempromosikan brandnya. Jadi, nah turunannya ketika ke SEO objektif untuk meningkatkan brand awareness ini adalah dia harus berarti kan mengoptimasi search engine gitu ya dengan keyword gitu ya. Nah, di sini juga sama, dia berarti kan taktiknya dia untuk mendapatkan influencer atau blogger partner menjangkau gitu ya untuk link building. Jadi di sini bagaimana align-nya SEO strategi jadi dengan marketing strategi. Nah, misalkan yang kedua marketing objektifnya itu dia untuk meningkatkan engagement gitu ya, meningkatkan engagement. Kalau dari sisi marketing gitu ya, dia akan writing, promoting artikel yang informatif gitu ya di sosial media untuk meningkatkan engagement ini. Terus caranya dengan gimana sih? Yaitu maintain support forum untuk existing customer gitu. Jadi kalau di marketing dia caranya maintain support forum. Nah, kalau SEO ke e-marketing gitu ya, ke e-marketingnya untuk meningkatkan increase ini gitu ya, dia mengoptimalkan informasi tersebut gitu ya untuk target keyword-nya atau link building-nya gitu ya terhadap artikel ataupun untuk meningkatkan tadi organic search-nya. Nah, gimana caranya? Yaitu taktiknya dengan tadi optimizing support untuk keyword-nya di forum trade atau organic search. Gitu. Nah, terus ketika marketing objektifnya ini increase sales, gitu ya. Jadi dia caranya dengan melaksanakan promosi yang limited time gitu ya dan advertising di sosial media atau ad network gitu ya. Nah, jadi dengan cara mengimplementasikan website nih gitu ya dengan untuk meningkatkan sales-nya. Nah, di SEO-nya harus align nih untuk meningkatkan increase sales ini dia memastikan nih gitu ya titel dari promosi atau kodenya itu akan ditemukan di organic search-nya atau di search engine-nya gitu. Makanya apa yang sudah dilakukan dengan cara memvalidasi produk kontennya terus yang relevan terhadap search query-nya gitu. Jadi ini harus align nanti marketing objektif dengan SEO objektif artinya bahwa bagaimana align-nya antara SEO strategi terhadap marketing strategi. Nah, ini salah satu SEO strateginya. SEO objektif dan taktik ini merupakan SEO strategi, marketing objektif dan taktik ini marketing strategi. Ini bentuk align dari kedua hal tersebut. Yang kedua adalah search engine marketing. Search engine marketing ini proses untuk mendapatkan traffic gitu ya, tapi berbayar gitu lah. Yang di sana itu kalau SEO dia unpaid but paid effort. Jadi artinya tidak berbayar tapi ada effort yang dikeluarkan. Kalau search engine marketing dia berbayar tapi unpaid effort, tidak ada effortnya karena dikerjakan sama
pihak lain, gitu ya. Di sini kadang-kadang search engine marketing itu disebut juga sebagai SM atau search marketing. Sama cara kerjanya dengan SEO. Di sini coba bisa dilihat nih, kalau SEO earning traffic-nya dengan cara unpaid or free listing, kalau SEM itu buying traffic, jadi paid search listing gitu kan. Seperti itu. Bedanya itu saja. Nah, benefitnya ketika mendapatkan menggunakan SEM strategi. Nah, kenapa SEM strateginya seperti apa sih gitu ya? Kenapa kok nggak dibahas? Nanti coba sebentar. Jadi kalau SEM strategi, karena SEM itu hanya menggunakan pihak lain. Jadi strategi semuanya diserahkan ke mereka. Kita hanya mana sih yang memang bagus, lebih ke arah profiling si penyelenggara SEM itu sendiri. Nah, makanya yang disampaikan di sini adalah benefit dari SEM menggunakan strategi SEM. Yang pertama, dia increase brand awareness dan visibility-nya. Jelas gitu ya. Dia akan meningkatkan brand awareness dan visibility. Ranking-nya juga akan secara signifikan naik gitu ya. Seperti itu. Terus yang kedua, dia improve engagement with new and returning customer. Artinya dengan customer yang baru ataupun dengan customer lama yang sudah lost gitu, dia akan improve engagement gitu ya. Jadi di sini gitu ya, dia akan mengenerate sales gitu, sales lead, mengenerate sales lead-nya gitu. Terus SEM itu dia akan memprovide juga impression dari customer gitu ya. Yang ketiga, better targeted advertising gitu ya. Jadi dia lebih targeted lagi gitu ya, karena kan dia berbayar nih using terus lokal SEO, dia targeting gitu ya. Terus strategi ini dia bisa mengimprove ROI, return on investment gitu, dengan memastikan bahwa search dan jangkauannya itu lebih relevan ke customer, makanya dia bisa lebih targeted gitu ya. Terus lebih qualified dalam mengenerate lead gitu ya. Jadi SEM ini dia bisa karena memang lebih spesifik, maka ketika mengenerate dia lead-nya lebih qualified. Measurable result, ya hasilnya terukur kalau SEM ini, karena ada yang mengerjakan, ada yang mereportnya gitu ya. Terus kita bisa monitor tuh rates-nya seperti apa, macam-macam ads-nya juga seperti apa, sehingga kita tuh tahu taktik yang akan kita pakai untuk memaksimalkan ROI itu seperti apa. Nah, itu benefit dari SEM strategi. Selanjutnya konten marketing. Konten marketing ini adalah strategi jangka panjang di mana fokus lebih ke arah strong relationship atau memperkuat hubungan antara audiens, di sini customer, dengan perusahaan gitu ya. Dengan cara memberikan konten-konten yang memang high quality gitu ya dan relevan. Sebentar. Makasih Pak. Oke, sorry. Nah, jadi ketika customer itu dia memutuskan untuk membeli gitu ya, dia kadang-kadang kan apakah nanti dia loyal atau enggak nih. Tapi dengan adanya konten marketing itu akan teryakinkan
gitu, dengan apa namanya tuh, apakah dia akan nanti menjadi loyal atau tidak. Nah, strateginya apa saja sih? Bisa dilihat nih dari yang warna biru ya, strategize gitu ya. Mic-nya tolong di mute dulu ya. Baik, coba cek mic-nya masing-masing, tolong di mute gitu ya. Yang pertama dia analyze dulu audiensnya gitu ya. Interest-nya apa untuk menentukan strategi yang akan kita lakukan, kita buat nih. Jadi ini cara menentukan strategi dari konten marketing. Setelah itu buat plan gitu ya. Mohon untuk mic-nya dimatikan dulu ya, di mute. Nah, membuat planning dari bagaimana biar konten kita terlihat bagus, terlihat unik, gitu ya. Terus kemudian produce. Nah, ini mengoptimalkan konten. Jadi plan produce ini membuatnya, jadi create-nya, meng-create. Jadi setelah dipikirkan, setelah dibuat plan-nya, di-create, kemudian dipromot, gitu ya. Gitu. Dipromot bagaimana untuk di-publish-nya seperti apa, gitu ya. Terus setelah dipublish gitu ya, dianalisis nih gitu. Hasilnya seperti apa yang harus diimprove, apa yang harus dipertahankan. Setelah dianalisis, oh misalkan ada yang pasti ada yang harus diimprove atau dipertahankan di situ. Baru diamplify gitu. Baik, harus lihat dulu nih kontennya tuh amplify ini. Jadi gimana caranya ini merupakan hasil analisis dari sini. Baru balik lagi bikin lagi. Artinya di sini kenapa disebut content marketing life cycle dalam strateginya ini karena dia ketika kita buat nih produce gitu, create, oh ada kekurangan, maka kita nanti akan perbaiki dengan cara hasil perbaikannya itu diproduce lagi dengan diupdate lagi dengan membuat konten yang baru gitu loh. Terus semakin baru dan semakin bagus gitu, seperti itu. Nah, apakah yang lama itu memang diproduce di publish? Iya, jadi pada saat promote itu ya publish gitu ya, dipromote, dipublish, tapi sambil dianalisis, oh ternyata ada yang kurang. Nanti minggu depan kita publish lagi, terus minggu depannya lagi publish lagi dengan terus-terusan perbaikan seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah social media marketing. Social media marketing ini adalah platform website untuk mempromot produk atau service gitu ya. Biasanya di sini juga diadres ya sama si company-nya itu stakeholder-nya. Di dalamnya ada current dan potensial customer-nya, current potensial employee-nya, terus jurnalis, blogger, dan general public-nya. Artinya dalam sebuah web di sini sosial media marketingnya. Jadi dia menggunakan sosmed, apakah itu Facebook gitu ya, atau Twitter, atau Instagram gitu. Nah itu, tapi di situ diadres ada nih stakeholder-nya siapa, gitu ya. Kira-kira target customer-nya siapa, nah itu ketahuan. Nah, dalam strategic level atau di tingkatan strategis, sosial media marketing ini juga termasuk di dalamnya adalah marketing campaign, governance-nya juga, setting scope-nya, itulah. Terus establish nih sosial media. Jadi mengestablishkan sosial media culture sama tone-nya juga gitu loh, di situ kelihatan dari desain dari sosial media yang dibuat gitu ya, itu akan ketahuan. Sosial media marketing strateginya seperti apa gitu ya. Yang pertama bisa dilihat ini sama ini terus-terusan gitu ya. Bisa dari sisi social selling gitu ya. Social selling, maka ini untuk mengenerate lead sama sales gitu dari existing customer. Maka apa saja sih yang harus dilakukan di sosial media kita gitu agar ini menjadi social selling gitu ya.
Jadi fungsinya sosial media marketing itu satu untuk social selling-nya, yang kedua social listening-nya gitu ya. Dia memonitor atau respon terhadap customer gitu ya. Terus reputasi dari manajemen isunya gimana, sosial webnya gimana gitu ya. Itu fungsinya dari sosial media marketing. Terus strategi yang dilakukan adalah sebagai social influencing. Nah, ini harus bisa menginfluence terhadap customer atau pihak-pihak terkait gitu ya. Atau di dalamnya ada distribution sharing, ada konten gitu ya yang valuable. Nah, yang keempat, strategi yang keempat sebagai social networking. Jadi di sini bisa untuk menemukan dan menjadi asosiasi terhadap influencer atau individual gitu ya, atau misalkan yang punya otoritas di sini gitu. Jadi di sini untuk membangun networking. Jadi ada 4 gitu, sosial media strategi sebagai social selling, sebagai social listening, sebagai social influencer, dan sebagai influencing, dan sebagai social networking. PPC atau pay per click gitu ya. Nah, di sini adalah demand advertisernya itu dia berbayar gitu ya, mendapatkan ininya dari setiap klik gitu ya. Jadi setiap yang orang mengklik maka dia akan dapat pembayaran gitu ya. PPC ini juga biasanya ada sponsornya gitu ya biasanya. Jadi intinya kalau PPC itu kalau ada orang ngeklik bisa disebut iklan ya, iklan yang bisa diklik. Jadi ketika orang mengklik maka dia akan berbayar ke kita. Itu untuk PPC. Nah, strateginya seperti apa dalam PPC ini? Yang pertama, PPC ini kita harus dari sini dulu. Targeted audience. Nah, kenapa gitu ya PPC strateginya dia audiensnya lebih tertarget karena tidak semua orang akan mengklik. Yang mengklik itu pasti yang butuh gitu. Yang butuh. Terus keyword research. Nah, itu kan muncul yang akan dikliknya itu tombol kliknya itu kalau memang dari hasil keyword kan. Nah, yang terkait nanti di situ muncul berdasarkan jadi lebih selected lagi. Terus landing page optimization, ya karena pada saat dia mengklik, dia akan landing nih ke page kita gitu ya. Jadi lebih optimal. Campaign analysis, ya karena pada saat landing gitu ya, kita bisa campaign-nya lebih terarah. Terus competitive analysis, lebih kompetitif itu karena memang sudah selected dari awal audiensnya. Budget management dan reporting, ya karena pertama dengan dia mengklik itu kan dia berbayar, kita akan mendapatkan income revenue dari situ sih. Terus ada reportingnya juga jelas dan juga manajemen budgetnya itu terkontrol dalam artian bisa mereduce gitu, mereduce cost. Terus ada trackingnya, PPC conversion tracking. Jadi dengan dia mengklik, datanya juga masuk nih. Makanya pada saat dia klik itu, ataupun pada nanti dia sign out, nah itu harus disediakan form untuk penyediaan data sebelum dia keluar dari page gitu ya, atau pada saat landing di page-nya itu. Ini strategi dari PPC. Selanjutnya yang terakhir adalah affiliate marketing, gitu ya. Affiliate marketing ini juga ini prosesnya gitu ya. Ini tipe performance based marketing di mana adanya bisnis reward kepada yang mengajak atau affiliate gitu ya untuk customer. Jadi si customer itu sebagai tim marketing kita gitu ya. Nah, di mana di sini
si affiliate ini dia ada effort, tapi kitanya nggak ada effort. Contohnya ini prosesnya nih gitu ya. Kita create blog and write content, visitornya itu datang ke blog kita, gitu ya. Terus dia join di sini. Setelah join, dia ngajak temennya untuk klik ads. Setelah klik ads, nanti misalkan si temennya itu dia beli, membayar, terus akhirnya si yang affiliate marketingnya dapat uang gitu ya, terus si perusahaannya juga sama dapat uang. Gitu ya. Mereka jadi ibaratnya mereka dapat komisi si affiliate marketing ini. Nah, marketing strategi untuk affiliate marketing sebenarnya itu bisa disesuaikan dengan tren, gitu ya, di tren. Jadi tidak ada kalau yang terkait e-marketing semuanya tuh berdasarkan tren, tidak harus kaku, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh modern affiliate marketing strategi, gitu ya. Yang pertama, harus seperti apa sih strateginya? Yang pertama adalah harus easy implementasi. Jadi diimplementasikannya harus mudah sama si affiliate marketing. Tekniknya, metodenya itu harus mudah. Fast result. Nah, karena sekarang orang-orang pengen cepat, maka ini prosesnya harus cepat. Cara dia make money-nya harus cepat. No investment, ini yang mereka tuh nggak mau gitu kan ya. Jadi harus gimana caranya affiliate marketing ini ya tanpa berbayar gitu ya. Itu lebih laku daripada dia harus mengeluarkan uang terlebih dahulu. No operating cost. Jadi pada saat prosesnya dia tidak ada cost yang dikeluarkan. Improve scalability. Nah, ini dia harus ada reporting untuk scalability-nya dia kelihatan gitu. Oh, ini naik gitu ya terus. Broader reach gitu. Jadi artinya dia memang jangkauannya itu lebih jelas, lebih luas gitu ya, lebih jelas, lebih luas sehingga dia oh ya bisa gitu. Jadi dia nggak harus mikir jauh bahwa customernya siapa ya gitu. Seperti itu. Harus broader reach. Passive revenue jelas itu menjadi passive revenue-nya si affiliate marketing gitu. Harus bisa jadi passive revenue. Terus increase income, otomatis meningkatkan income buat mereka. Itu strategi affiliate marketing gitu ya. Nah, selanjutnya adalah email marketing. Email marketing ini ya seperti merupakan praktis untuk membuat email ya seperti biasa gitu ya. Ini di dalamnya harus menarik gitu ya dan memang mudah dimengerti atau dipahami. Gitu ya. Kalau email marketing dan dia harus valuable. Nah, ini strategi untuk email marketing. Yang pertama, dia harus campaign objektif. Jadi tujuannya campaign, gitu ya. Yang kedua, define KPI-nya. Jadi memang jelas nih KPI-nya. Terus professional design, emailnya harus profesional. Terus professional design landing page-nya. Nah, artinya bahwa kita akan mencantumkan nih landing page-nya ketika dia mengklik. Apakah nanti berbayar atau tidak? Ya itu silakan. Itu ya harusnya sih tidak berbayar kalau email marketing. Jadi mencantumkan untuk landing page-nya. Contact list management harus ada dalam email itu. Contact list management-nya. Nanti ini yang ngirimnya siapa gitu ya, atau nanti mau ininya ke siapa gitu kalau dia menghubungi. Terus link segmentation and target email. Di sini ketika kita membuat email marketing, kita harus sudah punya listnya, tersegmen dan tertarget bahwa ini email buat siapa saja dan tidak ngasal gitu ya.
Website integration. Nah, ini terkait landing page gitu ya. Jadi memang harus masukin nih websitenya ketika email itu nanti diarahkan si pembaca untuk dia ngeklik kemana. Makanya harus diintegrasikan juga dengan CRM-nya, Customer Relationship Management-nya gitu ya. Jadi nanti ketika masuk ke landing page itu ada ininya juga, isian yang harus diisi sama customer agar kita punya datanya gitu ya. Jangan lupa pada ngisi ini kalau bisa sih dia bisa jadi profiling, harus tahu hobinya seperti apa namanya tuh kepribadiannya seperti apa harus di situ. Full metric reporting. Nah, di sini emailnya ini dia harus ada reportingnya, metriknya. Jadi ketika mengirimkan email, betul nggak orangnya itu membaca terus masuk ke landing page-nya sehingga dia bisa dikonversi menjadi sebuah leads. Gitu. Itu strategi email marketing. Nah, itu saja mengenai email marketing hari ini gitu ya, mengenai e-marketing strategi. Jadi intinya e-marketing strategi ini adalah pilar-pilar yang ada di digital marketing kalau yang sudah belajar digital marketing. Nah, tugasnya kalian bikin tugas kelompok. Sebentar ya, saya ini kan. Oke. Nah, tugasnya kalian bikin kalian bisa lihat juga nanti di LMS gitu ya. Jadi kalian cari nih, gitu ya. Kalian cari apa namanya tuh perusahaan yang sudah mengimplementasi e-marketing strategi, tidak harus semuanya, gitu ya. Nanti di dalamnya ada latar belakang perusahaannya, ada teorinya kalian masukin mengenai e-marketing strategi, ada pelaksanaan e-marketing strateginya sama kesimpulan dan saran. Jadi nanti berupa laporan implementasi e-marketing strategi pada PT apa gitu ya, dalam bentuk makalah. Nah, ini di-upload di LMS, dikerjakan per kelompok, satu kelompok 5 sampai 6 orang. Seperti biasa, saya nggak terima yang kurang dari 5 atau yang lebih atau yang sendirian, gitu ya. Bagaimana yang nggak kerja kalau misalkan sendirian tapi ada 5 orang tapi ada yang nggak kerja, itu silahkan tergantung kelompoknya. Seperti apa gitu ya. Nah, tugasnya disubmit itu cukup 1 orang perwakilan kelompoknya saja. Dan batas pengumpulan untuk tugas kelompok ini tanggal 24 Desember gitu ya, minggu depan tanggal 24. Nah, itu saja mengenai tugasnya juga. Jadi kalian bisa sebentar. Oke. Oke. Nah, itu saja mengenai perkuliahan kita hari ini gitu ya. Yang kedua, silahkan cek nanti materinya di LMS gitu ya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Selamat liburan. Kita ketemu lagi nanti Januari gitu ya. Jadi ada waktu 3 minggu dari sekarang. Sebelum diakhiri seperti biasa kita screen capture terlebih dahulu. Silakan dibuka videonya. Yang belum absen silahkan absen. Oke, dalam hitungan ketiga ya, siap. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3.
Oke. Saya ingatkan kembali, silakan absen di samping kolom chat. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Silahkan kerjakan tugasnya. Bila ada pertanyaan, silahkan sampaikan, baik boleh secara WhatsApp pribadi ataupun di grup, gitu ya. Selamat liburan juga. Jaga kesehatan selalu, awas COVID, gitu ya, karena kita masih zona merah. Sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.